Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmu ya. Karena memang itu yang kita butuhkan hari ini dalam segala kondisi yang mungkin tidak seperti pada tahun yang lalu, tapi kita tetap harus senantiasa semangat, senantiasa berpikir yang positif dan beraktivitas yang positif juga produktif. Anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang dirahmati Allah, pada pagi ataupun siang hari ini ya kita masih akan berbicara pada aspek yang minggu lalu kita bahas tapi hanya melalui tulisan, dan hari ini saya coba lengkapi eh, melalui video ini sebagai upaya untuk memperjelas ya apa yang kemudian sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu seputar 5 perbuatan yang merusak iman. Nah, anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang muslim, kita sebagai seorang muslim itu dikatakan Islam atau seorang muslim ketika kita sudah mengucapkan ikrar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita sudah menjadi seorang yang muslim. Tapi apakah kemudian dengan kita menjadi muslim itu selesai? Tentu tidak. Karena kita tidak hanya diminta untuk menjadi seorang yang muslim saja begitu, selesai. Tapi kita juga dituntut untuk menjadi seorang muslim yang mukmin. Ya, seorang muslim yang mukmin. Mukmin ini kan berarti seorang yang memiliki iman, yang mengimani apa yang Allah eh, berikan atau perintahkan ataupun larang kepada kita. Nah, iman ini adalah sifatnya dinamis, bisa naik, bisa turun. Kadang hilang, kadang datang. Tapi kemudian iman ini juga yang menentukan baik dan buruk perbuatan kita. Makanya seorang ketika imannya ada dalam dirinya, tertanam dalam dirinya suatu keimanan, karena ada iman, dia merasa tidak enak atau bahkan takut ketika melakukan pelanggaran syariat. Dia mau nggak sholat, ada perasaan tidak nyaman dan takut. Ketika dia tidak mengerjakan puasa, dia ada perasaan takut. Kalau dia mau berbohong, dia ada perasaan takut. Nah, itu iman. Sehingga orang yang mukmin notabene tidak mungkin kemudian dia eh, berbuat hal-hal yang di luar. Baik. Nah, kita lanjutkan. Baik, maaf ada kendala teknis. Kita lanjutkan ya. Oke, langsung saja. Kita coba ke yang pertama dulu. Nah, kita bicara seputar riya ya. Apa itu sebenarnya riya? Nah, riya ini kan artinya dari kata ro'a, yaro. Ya, itu riya. Kemudian kalau diartikan secara harfiah, riya ini kan kita melakukan sesuatu itu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung orang lain. Nah, kemudian riya ini kalau di dalam Islam dia termasuk syirik kecil. Makanya syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik kecilnya adalah riya. Akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asur ala wahya riya. Kata Nabi SAW, hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Nah, riya ini dalam hadis lain dijelaskan bahwa dia menghanguskan suatu amal perbuatan itu, pahalanya, seperti halnya suatu kayu bakar suatu api menghanguskan kayu bakar. Artinya bahwa riya ini kemudian sangat berbahaya karena memang dia
mampu untuk menghanguskan ya amalan kita, ya terutama pahalanya, sehingga apa yang kita lakukan tidak ada pahalanya karena ria. Dosa iya, ya kan? Sehingga betul-betul harus kita perhatikan karena ria ini bisa saja masuk tanpa kita sadari gitu kan. Bisa saja kita sholat awalnya tidak ria, tapi kemudian karena setelah kita di pertengahan sholat ada orang datang dan itu adalah orang yang misalkan punya posisi atau apa, kemudian setelah itu kata orang tadi datang, kita merasa muncul rasa-rasa riak, ingin dilihat, ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kemudian Rasul mewanti-wanti sekali dengan mengatakan akhwafu alaikum, hal yang paling aku takutkan atas kalian. Karena memang riak ini luar biasa mengerikan ya kan. Dan ini riak juga merupakan lawan kata daripada ikhlas ya. Karena kalau ikhlas artinya kita betul-betul mengerjakan sesuatu murni lillahi taala karena Allah. Tapi kemudian kalau riya sebaliknya, kita mengerjakan sesuatu karena ada modus tertentu ya, ingin dilihat orang lain, dipuji orang lain dan lain-lain seterusnya. Nah, ini riya. Ini yang berbahaya sekali. Yang pertama ya. Jadi riya ini merupakan salah satu hal yang sangat merusak iman gitu kan. Tidak hanya dalam hal aspek ibadah makhluk saja seperti sholat, tapi kemudian riya ini juga bisa atau menjalar pada aspek-aspek ibadah yang non makhluk seperti kita belajar. Belajar ini kalau niatnya benar kan ibadah juga. Tapi kalau belajar niatnya karena ingin dipuji, ingin dilihat, ya riya juga jadinya kan. Kamu pergi berhaji tapi ingin dipanggil Pak Haji, ya riya juga jadinya. Ya kan. Banyak apapun yang di luar konteks lillahi ta'ala maka itu kemudian disebut dengan riya dan ini sangat berbahaya. Nah, ini yang pertama ya, riya. Lalu upaya-upaya kita untuk menjauhkan diri dari riya seperti apa? Nah, ada beberapa yang kita bisa lakukan sebagai ikhtiar kita ya untuk menjauhi riya ini. Yang pertama, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari riya, untuk diberikan keikhlasan hati dalam menjalankan amal soleh. Kemudian yang kedua, ya, berusaha untuk menyembunyikan amal soleh. Ya, kalau bisa, kalaupun kita beramal soleh itu jangan dilihatkan orang lain. Kita sedekah ya, kalau bisa sembunyi-sembunyi sehingga meminimalisir terjadinya riya. Tapi kalau sholat jamaah kan nggak mungkin sembunyi-sembunyi ya. Ya. Cuma biasanya riya ini adalah konteksnya pada ibadah-ibadah tertentu yang eh, apa ya, jarang terekspos. Kemudian kalau terekspos sekali tuh potensi untuk riyanya tinggi. Nah, baik, sebentar. Kemudian selanjutnya apa? Yang ketiga, mengingat akan bahaya riya. Ya, itu tadi bahayanya. Ya, yang ia adalah syirik kecil. Yang kedua, dia menghanguskan seluruh pahala amal perbuatan kita, sehingga eh, ada doa yang kemudian dianjurkan, ya Allahumma inni a'udzubika ya an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Dan riya ini adalah salah satu perbuatan syirik yang mungkin jarang disadari orang, jarang diketahui oleh orang. Baik. Lalu yang kedua yaitu apa? Nifak ya. Nifak atau isim fa'ilnya disebut sebagai munafik. Apa itu nifak? Nifak adalah suatu sifat yang berbeda ya antara lahir dan batin, atau tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan, atau menyembunyikan suatu hal dan menampakkan suatu hal yang lain. Itu nifak. Jadi antara dalam sama luarnya beda. Kulit sama dalamnya beda. Itu nifak. Nah, nifak dalam arti yang definitif, yang sungguhnya apa yang terjadi pada masa Nabi SAW dan juga para sahabat dulu banyak ya. Jadi orang dia menampakkan keislaman, tapi kemudian sebenarnya dia tidak Islam, dia pura-pura masuk Islam. Jadi hatinya tidak Islam sama sekali, tapi kemudian secara zohir dia seolah-olah orang yang Islam. Itu munafik yang secara definitif ya, yang sangat asli. Tapi kemudian Rasulullah SAW mewanti-wanti kita sebagai orang Muslim agar jangan sampai di dalam diri kita ini ada sifat-sifat orang-orang munafik tadi. Kalau orang munafik yang kayak tadi itu jelas dosanya di apa, innal munafikina fi dzarkil asfali minan nar gitu kan, di keraknya neraka.
Tapi kalau orang muslim seperti kita, ini yang perlu kita wanti-wanti adalah jangan sampai kemudian kita mengikuti ataupun terkena daripada sifat-sifat kemunafikan itu sendiri, ya kan? Nah, dan misalkan apa? Sifat-sifat orang munafik, di mana orang munafik ini kan selalu berpura-pura, ya kan? Makanya sampai menjadi bahasa Indonesia kan, wah munafik lo gitu kan. Munafik lo kan kita pakai ketika seorang itu sebenarnya menginginkan sesuatu tapi seolah-olah tidak menginginkan. Antara kulit dan dalamnya itu berbeda. Nah, maka ini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Nah, sifat-sifat kemunafikan yang harus kita hindari adalah ya, idza hadatsa kadzaba. Yang pertama, kalau berbicara itu dusta. Ya, karena dusta ini salah satu sifat yang sangat lekat dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik ya hakikatnya adalah berdusta begitu kan. Sehingga ketika kita berdusta maka ada di dalam diri kita itu unsur-unsur kemunafikan. Kemudian apa? Selain berdusta, wa idza tumina khona. Kalau dipercaya dia berkhianat. Ya. Jadi tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang omongannya karena dia selalu berkhianat. Nah, kalau dikasih amanah, dia diselewengkan. Kalau dikasih jabatan, dia korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian daripada sifat-sifat kemunafikan yang sering terjadi atau dilakukan oleh seorang muslim gitu kan. Sehingga ini betul-betul diwanti-wanti. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apa? Apabila dia berjanji, yang ketiga, dia tidak menepati. Nah, ini juga yang idza ahada khalafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang suka ingkar janji, karena sifat ingkar janji adalah bagian daripada ciri orang munafik. Sehingga itu juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita dikasih kepercayaan, dikasih amanah, juga jangan mengkhianati, jangan menyalahi kepercayaan tadi. Ya kan? Kalau kita dipercayai sebagai seorang murid, tugasnya belajar, ya jangan malah kita tidak belajar, malah ngopi tok nggak sekolah, atau PS-an tok nggak sekolah gitu kan, atau pacaran tok nggak sekolah. Ini kan artinya kita sudah berkhianat kepada orang tua kita ya, selaku orang yang kemudian mengamanahi kita untuk sekolah gitu kan. Jangan sampai karena kita melakukan hal-hal tadi sehingga kita di dalam diri kita terdapat ciri-ciri kemunafikan. Nah, ini yang harus kita hindari kan. Kalau berbicara lebih baik jujur meskipun itu pahit daripada bohong, karena bohong ini adalah bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Kalau kita berjanji ya kita tepati, jangan sampai kemudian kita ingkari, karena mengingkari juga termasuk bagian daripada ciri sifat orang munafik. Kalau kemudian kita mendapatkan kepercayaan juga jangan kemudian kita hianati, ya, karena mengkhianati juga termasuk orang-orang yang berbuat munafik atau sifat-sifat orang munafik. Nah, ini seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya jika dia berkata ia berbohong, berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau kemudian dia dipercaya dia berkhianat. Nah, jangan sampai kemudian 3 hal ini ada di dalam diri kita. Ya, dalam hadis lain kalau ada semuanya, wah itu udah seperti orang munafik beneran. Nah, ini waliyadzubillah. Satu saja sudah jelek, apalagi kalau 3-tiganya ini kita lakukan. Waliyadzubillah. Baik, itu munafik yang kedua ya. Hal perusak iman yang kedua yaitu munafik. Yang pertama tadi riya, yang kedua ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Yang pastinya merusak iman, karena ketika kita kemudian berbohong, berdusta, berkhianat, ya kan, mengingkari janji, artinya kan kita lebih mengikuti hawa nafsu, dan ada sifat-sifat kejahatan yang ada dalam diri kita. Yang itu ya merupakan lawan kata dari keimanan semua ya.
Makanya kita harus hati-hati. Cuma asalis yang ketiga, sifat kiber atau takabur, sombong. Ya, takabur yaitu salah satu sikap mental yang tercela yang terlarang karena mengandung bahaya dan kerugian yang besar. Dalam sebuah para ulama menyimpulkan al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Eh, Sombong itu adalah menutup diri dari kebaikan, kebenaran, wa ghamtun nas dan merendahkan orang lain. Kamu merasa motormu lebih bagus dan orang lain motornya lebih jelek dan kamu ada perasaan ingin lebih itu sombong juga gitu. Kamu merasa lebih pintar, sombong juga. Gitu. Karena apapun yang kita sebagai manusia kan kita tidak ada hak untuk sombong gitu. Wong kita kaya itu kan titipan dari Allah. Saking aja kebetulan kita Allah kasih rezeki yang luas gitu kan. Rezeki yang kita dapatkan kan bukan karena kita kan. Itu karena Allah berikan gitu kan. Kita jadi orang yang misalkan seorang perempuan yang cantik gitu kan, terus sombong sama temennya yang tidak cantik, ya apanya yang disombongkan, wong dia cantik itu kan dari Allah juga, ya kan? Kalau Allah ngasihnya nggak cantik ya nggak cantik gitu kan, artinya kan bukan hal yang untuk disombongkan gitu loh, sehingga tidak patut sama sekali kita untuk sombong gitu kan. Orang kuat itu kan ya karena kemudian Allah kasih kekuatan. Coba kalau kekuatannya Allah cabut, orang tersebut kena stroke, apa yang mau disombongkan gitu. Orang yang cantik, kalau Allah takdirkan kemudian Allah cabut kecantikannya, kena air keras, kecelakaan atau apa, kemudian jadi nggak cantik lagi, mau apa kan? Mau sombong gimana kan? Artinya karena semuanya yang ada dalam diri kita, baik yang di dalam fisik ataupun keseharian kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang kemudian perlu kita sombongkan karena sewaktu-waktu Allah ambil ya Allah ambil aja gitu kan. Satu-satunya zat yang berhak untuk sombong kan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan gitu kan. Kalau kita manusia mau sombong kayak apa? Ya. Saat sombong-sombongnya Firaun mati juga gitu kan. Saat sombong-sombongnya Korun habis juga begitu kan. Jadi siapa kita? Nah, ya. Makanya takabur ini adalah satu hal yang juga sangat diwanti-wanti agar jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang punya sifat kibir tadi. Dan ini termasuk dosa besar. Ya. Nah, beberapa orang yang sombong itu punya kebiasaan yang ini menjadi ciri. Biasanya kalau orang begini nih suka ada kecenderungan bahwa dia itu sombong. Yang pertama, orangnya suka memuji diri sendiri ya, membanggakan diri sendiri, hartanya, ilmunya atau keturunannya. Ini bagian daripada hal-hal kesombongan yang sering kita dapati di dalam keseharian kita ya di masyarakat. Yang kedua, orang tersebut suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Ya. Memalingkan muka ketika bertemu, ya sok begitu ya, congkak ya. Yang ketiga apa? Suka mencela dan suka membesar-besarkan kesalahan orang lain. Ini juga bagian daripada sikap-sikap yang cenderung identik dengan suatu kesombongan ya, yang harus kita jauhi juga. Ini yang ketiga. Jadi sombong. Nah, dalilnya apa dalam Al-Qur'an? Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 4 ayat 36, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang Allah tidak suka ini artinya apa ya? Sebenarnya itu sihoh saja ya. Artinya sama dengan artinya Allah melarang orang untuk sombong. Allah melarang orang untuk membangga-banggakan diri, sama saja. Bahayanya apa? Ya. Ya, karena dia menimbulkan masalah tidak hanya dosa bagi dirinya, tapi kemudian itu kan aspek sosial. Karena dosa sombong ini kan tidak hanya kamu dosa. Kalau kamu tidak sholat, dosamu langsung sama Allah. Tapi kalau sombong ini kan kamu juga ada urusan sama orang lain yang kamu anggap lebih rendah itu. Kalau orang itu tidak terima dan merasa congkak kemudian muncul perasaan yang kurang pas, kan juga repot juga. Nanti minta maafnya tidak hanya sama Allah, tapi harus sama si manusia tadi itu. Ya. Makanya di sini dikatakan ada 3 aspek bahaya ya, karena dia yang pertama karena dia menganggap bahwa dirinya lebih hebat, ya dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya. Ya, dia tidak akan diam diri, ya, dan dia tidak mau meningkatkan kemampuannya karena dia merasa sudah sempurna. Ya kan? Dan ini berbahaya ya. Kemudian yang kedua apa? Merusak pergaulan antar manusia. Ya jelas gitu kan. Wong kita sendiri nggak suka kan lihat orang kalau sombong kan. Makanya jangan sampai kemudian kita
melakukan hal-hal yang sifatnya sombong. Karena kita sendiri tidak akan suka gitu. Orang kok sombong amat sih, orang kok congkak amat, mukanya kok sengak amat. Nah, itu kan tidak boleh. Yang ketiga apa? Dia akan sengsara baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, karena di dunia orang yang sombong ya tidak akan disukai orang gitu kan. Di akhirat apalagi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, tentang sombong. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada dua lagi ya tentang apa yang kemudian akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Harapan saya materinya karena memang ya suasananya masih pembelajaran jarak jauh ya, masih daring. Harapan saya tidak terlalu banyak memberikan materi yang padat begitu, tapi yang sedikit ini kalian bisa pahami dengan maksimal itu lebih baik gitu kan. Sehingga nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan ambil dua sisanya, yaitu tentang apa namanya eh, hal merusak iman yang keempat dan yang kelima. Baik, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.